Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk komunikasi. Seluruh hasrat dirinya terarah untuk mengenali dan bersatu dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam. Maka manusia dapat disebut sebagai makhluk yang sempurna apabila bisa berkomunikasi dengan baik. Mari kita lihat semuanya itu di dalam 3 poin berikut. Yang pertama adalah Allah yang berkomunikasi. Sebelumnya saya mau bertanya, menurut Anda Allahmu ada berapa? Ada berapa? Allahmu ada berapa? Berapa? Satu. Ya, itulah Allah orang lain. Orang Katolik mesti berani, Allahmu berapa? 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Gitu kok ragu-ragu. Ya 3 ya 3. Allah berpribadi 3. Yang diikat dalam satu kesatuan Roh Kudus. Disitulah kemudian kita menemukan relasi yang mendalam kalau kita ingin melihat bahwa manusia adalah makhluk komunikasi. Kita melihat dahulu mengapa kita tercipta seperti ini, karena Allah kita adalah Allah komunikatif. Dan itu terlihat dari pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan dalam kesatuan cinta Allah Tritunggal inilah lahirlah kita dan seluruh dunia. Untuk itu doa Yesus pertama-tama adalah sebuah kerinduan yang mendalam dari Allah Tritunggal untuk bersatu dengan manusia. Yesus menunjukkan terlebih dahulu bagaimana Allah Tritunggal itu terjadi, dan dalam kehidupan Allah Tritunggal ini mereka bersatu dalam cinta. Dan oleh karena itu manusia yang tercipta mesti melihat ini sebagai sumber kekuatannya. Kalau Allah Tritunggal itu seperti itu, maka kita yang tercipta mesti seperti itu. Kalau Allah Tritunggal itu ternyata Allah yang mengasihi, Bapa dan Putra saling mengasihi dan diikat dalam kasih Roh Kudus, maka demikianlah kita semua mesti menjadi manusia yang mengasihi, yang diikat oleh kuasa cinta Allah sendiri. Sehingga hanya dengan persekutuan dan komunikasi yang mendalam dalam cinta dengan Allah Tritunggal ini, maka manusia akan menemukan kebahagiaannya. Selama ini dosa telah menghancurkan komunikasi manusia dengan Allah. Maka Yesus kemudian datang untuk menyelamatkan kita dengan mengalahkan dosa dan setan, sehingga komunikasi kita dengan Allah menjadi pulih kembali. Melalui doa Yesus yang hari ini kita dengarkan, kita semua disadarkan hanya oleh relasi yang mendalam saja, maka kemudian kita menjadi berkualitas. Sementara ketika kita menghentikan komunikasi kita dengan Allah dan sesama, maka semuanya tidak berguna. Itulah yang pertama yang mesti kita sadari. Kalau Allah kita demikian, maka hidup kita pun demikian. Kemudian yang kedua, tentang kaitan Minggu Paskah ke-7 dengan Hari Komunikasi Sedunia. Gereja menyadari bahwa pengaruh kuat zaman digital ini
sungguh-sungguh telah mengubah revolusi yang nyata dalam kehidupan, sehingga ada dua dampak yang terjadi, baik dampak yang sangat buruk maupun dampak yang sangat baik. Misalnya, sebagai contoh yang gampang, siapa dari antara kalian semua yang hari ini hadir misa ini tidak punya HP? Angkat tangan. Enggak punya loh ya, bukan enggak bawa, enggak punya. Atau sepakat suami istri punya satu, berarti kan punya. Yang enggak punya, enggak ada kan? Sekarang pertanyaannya diganti. Siapa dari antara kalian semua yang hari ini Ekaristi yang tidak membawa rosario? Tidak loh ya. Enggak berani angkat tangan? Ayo. Lebih pusing mana? Enggak membawa rosario atau tidak membawa HP? Lebih pusing kalau ketinggalan HP-nya kan. Kalau rosarionya tertinggal, santai nanti beli lagi di toko rohani. Tapi kalau enggak bawa HP, mulai bingung. Semua data di situ Romo. Kemudian hilang, pusing, sampai kemudian ada orang yang stres karena HP-nya hilang. Ada yang memang sembarangan aja tertinggal di gereja. Itu sebenarnya untuk ngetes apakah nanti bingung atau enggak. Tapi yang jelas untuk manusia zaman sekarang, saya tidak yakin kalau ke gereja itu sibuk dengan rosarionya. Pasti sibuk, ini HP atau enggak. Bahkan di tengah gereja pun kan masih ada yang main HP sekarang. Coba cek itu di belakang-belakang itu atau di tengah. Masih main HP. Nah itu kan kelihatan langsung ditaruh di meja. Kenapa? Itulah fakta yang kita hadapi. Alat komunikasi bisa sangat membantu, tapi bisa memperbudak. Dan dalam kemajuan teknologi yang luhur ini, kerap kali berdampak buruk yang kemudian lebih banyak munculnya. Banyak orang mulai melalaikan relasi yang mendasar antara dirinya dengan Allah dalam doa. Mengira sebagai contoh ya bahwa relasi yang mendasar itu sekarang mulai dilupakan. Banyak orang bertanya, Romo bisakah pengakuan dosa lewat online? Pertanyaannya gitu. Supaya enggak lihat Romonya atau bisa menutupi mukanya dengan foto yang lain. Bahkan dalam dunia maya yang benar-benar maya seperti ini, orang lebih suka bayangan daripada perjumpaan. Kalau ketemu takut, kalau ngomong lewat media sungguh kurang ajar, seringkali terjadi. Tapi kalau berhadapan tuh nggak berani ngomong. Tapi kalau lewat WA, sepertinya paling berkuasa di dunia ini dia. Disitulah yang seringkali terjadi. Gereja Katolik hari ini mengingatkan bahwa sarana komunikasi itu adalah anugerah zaman yang wajib dimanfaatkan. Tetapi juga akan menjadi bencana apabila kita kehilangan cinta. Kadang-kadang orang serumah aja, suami istri, sama-sama di rumah masih WA-an kan. Sayang saya mau tidur, padahal ya di dekatnya. Orang nggak mau ngomong itu. Nah, di sini kita dapat melihat Yesus hari ini berdoa agar kita dilindungi dari yang jahat. Media komunikasi ini bisa sangat jahat, membuat kita sangat tidak manusiawi lagi. Maka HP itu bisa menjadi malaikat penolong di satu sisi, tetapi sekaligus juga menjadi setan yang menjerumuskan. Media sosial bisa jadi membodohi, tetapi juga bisa menolong seseorang. Oleh karena itu, mari kita cek pada diri kita masing-masing. Apakah semua alat komunikasi itu telah membawa kita semua dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara lebih baik atau enggak? Kalau tidak, ya berarti alat komunikasi itu telah membuat kita
menjadi celaka. Tetapi apabila alat komunikasi itu membuat relasi kita semakin mendalam antara saya dan Allah, antara saya dan sesama, maka pakailah itu dengan baik. Maka silakan perhatikan pada diri Anda masing-masing. Semoga dengan ini maka hidup kita menjadi berkualitas. Kita berada di arus zaman ini. Maka kalau kita ikut arus tanpa pernah merenungkan itu, maka bisa terjadi kita tergerus oleh zaman. Dan ketika kemudian kita menjadi celaka, kita berteriak tetapi tidak mengerti apa yang kita teriakkan. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang menguduskan. Kita melihat tadi bahwa relasi Allah itu sedemikian luar biasa, menarik dan eratnya. Kita juga dapat melihat bagaimana dewasa ini kita mesti memaknai hidup dalam relasi seperti Allah itu. Maka kemudian kita hari ini juga melihat bahwa Allah sedemikian itu adalah Allah yang kudus. Dan salah satu unsur kudus adalah benar. Allah itu suci dan bukti dia suci adalah dia benar. Oleh karena itu segala tindakan Allah selalu bersifat benar karena dia adalah suci. Dan yang suci atau yang kudus selalu membawa hidup yang benar ini akan tercermin dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu pula kekudusan tidak bisa dilihat hanya dari tampilan. Kalau orang suka nunduk-nunduk itu bukan berarti dia suci. Belum tentu maksudnya. Sopan-sopan itu belum tentu suci. Berdoa kepala miring juga belum tentu suci. Sering ziarah kadang-kadang kan umat bangga. Romo saya sudah jelajahi ini seluruh Jawa Tengah ini. Gua Maria sudah saya jelajahi seperti itu. Terus saya sering kali bertanya, ngapain kamu jelajahi? Kemudian nggak bisa terjawab. Karena orang hanya merasa sudah suci ketika sudah novena, sudah ziarah, sudah rosario, sudah misa dan seterusnya. Padahal kekudusan itu bukan soal jumlah tindakan kebaikan. Tetapi menurut Ekaristi hari ini atau Sabda Tuhan hari ini adalah bercirikan kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada kekudusan. Tanpa kekudusan kebenaran adalah semu. Menjadi kudus berarti menjadikan hidup lebih benar. Sebaliknya dengan menjadi benar, kekudusan semakin kuat meresap dalam hati. Sehingga dengan demikian berarti seluruh alat komunikasi yang kita rayakan hari ini sebagai Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini menjadi penting untuk kita renungkan apakah semuanya itu menolong kita menjadi lebih benar atau tidak. Ketika tidak, alat komunikasi, sarana komunikasi menjadi alat yang membuat kita makin berdosa. Tetapi ketika alat komunikasi menjadikan hidup kita menjadi lebih benar, berarti kita dihantar menuju kepada kekudusan. Semuanya bisa dicek masing-masing dan direnungkan secara pribadi. Apakah semuanya ini membuat hidupku menjadi lebih benar atau enggak? Ketika menjadikan hidupku lebih benar, dapat dikatakan orang itu makin lebih kudus. Sebab antara benar dan kudus itu selalu berdampingan, saling melesapkan. Orang bisa mengatakan dirinya benar kalau ia kudus. Maka seringkali benar itu bukan benarnya sendiri, tapi inilah benarnya Allah. Karena kebenaran selalu terkait dengan kekudusan. Dengan demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita
di sini belajar untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga kemudian apapun yang ada di sekitar kita menghantar kita menuju kepada komunikasi yang lebih erat dengan Allah, lebih baik dengan sesama, dan semakin bisa kita bergelut di dalam dunia yang penuh gejolak ini. Mari kita semakin merapat pada Tuhan agar semakin kudus dan benar, sehingga dalam hidup yang benar kita menjadi layak di hadapan Allah dan sesama. Moga-moga sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk komunikasi, tetapi ketika kita menghentikan komunikasi yang utama dengan Allah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kita heningkan diri sejenak, semoga Tuhan selalu membuat kita mengalami pencerahannya. Tuhan memberkati.